selamat pagi Ready People. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat, masih dalam suasana kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Oke, di talk show kali ini dan atau mungkin di event kali ini, Ready kembali menghadirkan event Ready Virtual Career Fair. Ini sudah ke yang kelima gitu untuk yang kita adakan sendiri selain dengan kampus-kampus kerjasama kita gitu. Nah, untuk tema kita kali ini adalah revolusi pejuang amplop coklat. Jadi sesuai dengan temanya, kita juga harus berevolusi mental, revolusi pejuang dan beradaptasi untuk bagaimana sih menghadapi persaingan kerja yang ketat saat ini gitu. Nah, tapi kita nggak akan bicara seserius itu untuk kali ini karena bintang tamu kita kali ini adalah dari Mas Denis Guido dari Naktepang. Beliau adalah salah satu konten kreator di TikTok. Mungkin buat ready people yang ketertarikan minatnya di TikTok itu seperti makanan atau apa, mungkin sering nih Mas Denis keluar di FYP-nya gitu. Karena Mas Denis ini sudah lumayan banyak juga followernya untuk di TikTok dan like-nya juga udah banyak banget. Nah, mungkin penasaran kan nih Mas Denis yang mana sih gitu, karena kan mungkin kita suka scroll, mungkin kita langsung panggil aja kali ya. Mas Denis sudah ada di room, bisa langsung join. Halo. Halo, pagi Mas Denis, apa kabar? Pagi-pagi. Aduh, Oke, masih sebelumnya berantakan perkenalkan nih, dulu sorry. Mas, saya Bayu dari Ready, saya di area koordinator untuk Ready. Eh, Boleh perkenalkan dulu nih dari Mas Denisnya? Halo Mas Bayu. Halo semuanya. Aku Iya. aku atau gue atau siapa? Apa gimana nih? Bebas. Kita konteksnya santai aja lah ya. Mungkin kita lebih ke ngobrol-ngobrol, sharing gitu. Di era karena kan tema kita saat ini adalah bekerja sambil berkarya di era digital gitu ya Mas, yang akan kita bahas di tema kali ini gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema sih, saya sebenarnya penasaran sih sama nama ID dari TikTok ya, Naktepang. Nah, itu boleh dijelasin nggak tuh Mas? Kenapa namanya Oke. Naktepang gitu? Jadi tadi kenalin diri dulu ya. Oke, Jadi nama gue Denis. Sebenarnya agak gimana sih ikut acara ini, soalnya beberapa tahun lalu pun aku juga salah satu orang yang sering ikut kayak career fair dan macam-macam gitu. Tapi sekarang bisa jadi pembicara di sini, jadi sangat senang sekali ya bisa ada di sini. Nah, gue itu sebenarnya dulu lulusan teknologi pangan. Dulu kuliahnya di Universitas Surya di Tangerang. Nah, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu lulus dan waktu itu nyari-nyari kerja. Dan kebetulan setahun ini jadi content creator. Dulu sebelumnya sebenarnya namanya bukan Naktekpang sih. Sebelumnya dulu namanya lebih dikenalnya namanya ilmu makanan. Tapi oke. karena setahun kayak dilihat-lihat kayak namanya kayak terlalu berat deh. Masa namanya bawa nama ilmu gitu-gitu kan kayak orang pinter banget gitu, atau akun edukasi banget, jadi lebih dibikin simple dan personal aja. Jadi dibikin anak tekpang tapi kayak disingkat gitu, jadi anak tekpang gitu Berarti sih. anak teknologi pangan yang lain udah nggak bisa pakai nama itu lah ya. Udah kalah kayaknya, soal Iya. followernya udah oke banget sih, 700k gitu. Ya gitu deh. Ya TikTok emang bisa bikin orang followersnya naik cepet sih sekarang ya. Kalau bisa bikin konten yang konsisten dan kayak gitu. Oke. Nah, mungkin banyak sih sebenarnya yang belum tahu karena mungkin kan jarang nih ya. Teknologi pangan itu apa sih Mas gitu? Dan mungkin tadi Mas Denis juga cerita sebelumnya pernah ikut-ikut job fair gitu. Nah, memang peluang kerja di lulusan dari teknologi pangan itu sebenarnya apa Mas? Teknologi pangan ya mau dijelasin simpelnya sih sebenarnya ya kita ngurusin makanan, tapi dari benar-benar dari awal makanan itu ada gitu. Kalau mungkin tanaman dari pertaniannya kita urusin, terus juga mengaplikasikan teknologi-teknologi supaya makanan itu bisa diolah dan menjadi produk yang sampai ke konsumen. Jadi kita benar-benar ngatur dari pertanian uh, hingga distribusinya, hingga sampai ke pasar gitu. Dan kalau ngomongin peluang kerja, sebenarnya peluang kerjanya menurut gue sih gede banget sih teknologi pangan.
khususnya kalau di tempat-tempat industri pangan, perkantoran, eh, perusahaan-perusahaan yang produknya adalah pangan, pasti mereka butuh banget tuh teknologi atau eh, ilmu apa yang bisa diaplikasikan ke produksi mereka gitu, ke produk mereka. Dan se selihat sekarang sih teknologi pangan terus berkembang ya, jadi pasti ngikut juga, industri pangan makin berkembang juga, makin banyak dan makin butuh makin butuh banyak ahlinya di teknologi pangan. Jadi eh, sebagai orang yang sering liatin dan belajar teknologi pangan sih, peluangnya menurut gue sih gede sih. Kalau boleh tahu spesifiknya misalkan bagian apa gitu lowongan kerjanya gitu Mas Oh, biasanya. jadi kalau di industri pangan sebenarnya hampir semua divisi atau hampir semua tempat sih sekarang, eh, beberapa udah mulai muncul yang kayak kriteria lulusan teknologi pangan ya. Contohnya kalau gue dulu kerjanya sebagai research and development di Oh, R&D industri ya. pangan gitu. Mm-mm. Jadi kalau R&D itu, apalagi di industri pangan pasti lebih membutuhkan orang-orang yang emang punya ilmu di teknologi pangan sih, karena emang pekerjaannya pun kita mengembangkan dan mencari teknologi apa yang bisa dipakai buat makanan itu sendiri. Terus juga kalau sekarang marketing pun di industri pangan butuh-butuh orang yang ahli di teknologi pangan juga, karena mereka membutuhkan insight baru dan juga pandangan baru tentang makanan itu, tentang produk makanan itu sendiri dan lain-lainnya tuh. Kayak contohnya mungkin sekarang QC juga ada, QA, kemudian juga kayak sekarang juga pergudangan, terus kayak supply chain, purchasing gitu-gitu, semuanya kalau berhubungan sama pangan, teknologi lulusan teknologi pangan bisa masuk ke situ sih. Sebenarnya peluang kerjanya itu lumayan banyak ya, tapi dulu sempat juga struggling untuk cari lowongan di job fair gitu ya Mas. Iya dulu, kalau 4 tahun lalu emang, karena kebetulan dulu kuliahku, kampusku itu masih kampus baru sebenarnya hitungannya. Jadi buat diterima oleh perusahaan, eh, mungkin agak ini kali ya, agak berkompetisi gitu. Betul betul. Berarti boleh cerita sedikit nggak dulu tuh kalau misalkan ikut job fair tuh gimana sih Mas? Biasanya yang kita kayak langsung datang gitu ya. Iya, wah kalau cerita-cerita sih dulu, jadi Surya University itu kampus baru kan, ini kampus ciptaannya Profesor Yohanes Surya. Itu kampusnya itu gua tuh lulusan pertama dulu 2013, dan karena baru jadi kan nggak punya koneksi ke perusahaan dan lain-lain kan. Jadi itu emang udah ngerasa banget sih, bahkan bukan dari job fair doang, dari nyari magang pun dulu agak kesulitan gitu karena kita nggak punya koneksi. Jadi kita harus kayak nyari-nyari um, perusahaan, terus kita kayak teleponin, dan perusahaannya kebanyakan nggak tahu ini universitas mana. Jadi kita kayak sekalian marketing juga gitu, kita kayak perkenalin kampus kita apa dan di mana belajar apa gitu-gitu. Dan sampai lulus dan nyari kerja pun masih berasa sih emang kesulitannya, itu kayak masih belum pada tahu ini lulusan dari mana dan kita harus menjelaskan ulang universitasnya di mana gitu. Tapi job fair dulu pas nyari-nyari kerja ini sih agak, dulu gua nyari kerja tuh 3 bulanan, 3 bulanan 6 bulan gitulah Oh, berarti job setelah fair lulus. offline gitu didatengin gitu ya. Dulu belum ada yang online gini deh, jadi masih offline gitu, datang ke PRJ. Oh iya ya, kayak Smesco mungkin dulu biasanya tuh gitu-gitu. Balai Mm, Kartini kalau di Jakarta. Berarti masih merasakan jadi pejuang amplop coklat lah ya kalau datang-datang ke job fair. iya dulu masih bawa-bawa amlo coklat, coklat, Nah, CV-CV iya. gitu-gitu, kayak nyebar-nyebarin ke tiap stand gitu-gitu kan dulu. Bener, bener, bener. Sama sih kalau dari saya juga sempet lah ngalamin itu datang ke job fair, bawa-bawa amplop coklat gitu dan ya dunia digital memaksa kita untuk revolusi gitu ya Mas. Dari amplop Iya, coklat kita beralih lah ke digital gitu karena mungkin kalau dari sekarang gitu ya digital itu udah lebih mudah gitu memudahkan kita gitu ya kan ya Mas gitu. iya. Nah, makanya sampai Mas Denis sendiri pun
sudah mulai terjun ke dunia digital menjadi konten kreator gitu. Nah, alasannya apa tuh Mas? Kenapa tuh sekarang padahal kan tadi peluang kerjanya tuh banyak banget ya sebenarnya, dan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan itu tuh bukan perusahaan kecil biasanya, karena udah levelnya skala multinasional atau mungkin yang perusahaan-perusahaan FCMG besar gitu kan, yang membutuhkan posisi-posisi itu. Nah, dan gajinya juga kalau dilihat iya pasti, dan nggak kecil juga gitu, maksudnya nggak setara misalkan UMR gitu, nggak kayak gitu kan biasanya kalau untuk di bagian-bagian itu. Nah, ini kenapa nih kok malah tertarik masuk ke dunia konten kreator gitu? Nah, jadi ini ceritanya agak lumayan panjang, nggak apa-apa nih. Oh nggak apa-apa, Jadi waktu kalau kita di, juga masih lama kok, tenang aja. jadi kalau Boleh lah diceritain kita cerita, siapa sebenarnya tahu ya, ini bisa menginspirasi dari para ready people sekalian. Jadi misalkan kalau kita stuck di satu sisi, dia ada opsi pilihan gitu Mas, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat mereka gitu. jadi sebenarnya dulu pikiran awalnya sih kayak Mas Bayu tadi sih, kayak emang sekarang semuanya udah serba digital kan. Dan dulu gara-gara mulai sadar akan apa namanya kayak industrialisasi 4.0 gitu-gitu kan, kayak dulu kayak disebutin gitu tuh kayak banyak pekerjaan yang bakal tergantikan dan semacam-macamnya karena digitalisasi gitu-gitu kan. Dan mulai dari situ sih kayak dulu jadi cerita dari awal banget tuh dulu uh, awal masuk kerja kan nyemplung di R&D itu langsung. Jadi gue dulu sempat kerja di 2 perusahaan gitu kayak pertama di salah satu perusahaan namanya Seasonal Supplies di Tangerang, di Cikupa. Cikupa ya. Jadi emang dulu kerja nggak sampai setahun sih sebenarnya di situ karena ya alasan-alasan kayak kurang nyaman dan semacamnya gitu. Dan dari situ mulai kepikiran kayak pindah ke tempat yang lebih nyaman, intinya kayak aduh mau cari tempat yang lebih nyaman dan semacamnya gitu. Dan akhirnya pindah ke perusahaan yang terakhir ini di Orang Tua Group gitu. Dan awal-awalnya kan di sana itu pokoknya tempatnya nyaman banget kan, kayak kerjanya nyaman, enak dan semacam-macamnya gitu. Kayak di situ tempatnya R&D juga tapi kerjanya lebih santai dan uh, dan nyaman lah, itu intinya. Tapi ternyata ya di suatu titik kayak ketika gue pas waktu itu masih umur 24 2 tahun lalu, kayak dari kenyamanan itu lama-lama jadi ngerasa nggak nyaman juga gitu. Kayak dulu kan jadi ceritanya dulu awalnya kerjanya dari yang tempat yang ribet terus kayak pindah ke tempat yang nyaman dan nyantai gitu, kayak seneng kan. Terus kayak beberapa di satu titik kayak wah ini ternyata nyaman banget pun gak bagus gitu, gue pikir buat diri gue sendiri. Jadi kayak mulai mikir gitu, kayak mulai mikir kayak anak-anak muda gitu, kayak aduh gue sebenarnya pengennya apa sih, kayak yang bikin gue semangat kerja tuh kayak apa gitu, kayak cari-cari tujuan hidup dan semacam-macam yang gitu. Kayak mulai 2 tahun lalu, jadi dari situ benar-benar mulai kayak habit-habit yang berhubungan sama self development gitu sih. Jadi kayak suka baca buku, terus kayak explore kegiatan-kegiatan lain. Jadi emang dulu gua sempet kayak nyobain jualan, sempet nyobain bisnis juga, jualan bisnis ya, sempet bisnis, sempet kayak coba bercocok tanam bahkan, kayak terus kayak meningkatkan kayak motivasi gue buat belajar teknologi pangan. Jadi dulu gue kuliah sebenarnya nggak kayak orang yang rajin-rajin banget gitu, tapi kayak ketika di titik itu kayak mulai mikir kayak, aduh gue dulu udah belajar teknologi pangan ya, kayaknya bisa nih digali-gali lagi ininya, soalnya ilmu kan kayak nggak pernah bisa habis kan. Jadi kayak nyari-nyari sesuatu yang bisa bikin gue pengen belajar lagi gitu. Jadi kayak dari titik itu belajar lagi dan mulai nyari hal-hal yang disuka. Akhirnya nemu tuh waktu itu pernah ikut seminarnya dulu Jouska kalau tahu, mereka bikin seminar gede, nama seminarnya Forward. Mereka ngundang pembicara itu Gary Vaynerchuk dari US. Itu semacam motivator dan penggiat sosial media atau online power dan semacamnya gitu sih emang. Dan dari ikut seminar itu kayak terketuk banget sih, kayak waktu itu dia sempat bilang kalau ya masa depan itu semuanya kemungkinan ada di HP kita gitu. Dia kayak nunjukin HP gitu dan semuanya bakal dimulai dari HP kita gitu. Jadi dari situ terketuk sih kayak
kayak kita harus, kayak dia bilang, kayak kita harus mulai mencari diri kita di dunia online ini, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak bakal eksis, istilahnya kayak bukan eksis yang eksis terkenal gitu, maksudnya kayak eksis ada di dunia online yang bakal happening in the future gitu loh. Jadi kayak dari situ mulai mencari kayak apa sih yang gue bisa jadi, apa yang gue bisa jadiin diri gue sendiri di dunia online macam itu. Dan dari situ mulai cari-cari tuh kayak sosial media platform yang cocok buat kreator baru istilahnya kan. Dan dari situ mulai belajar ternyata TikTok yang lagi rame banget. Kalau 2 tahun lalu mungkin TikTok masih kayak joget-joget gitu kan ya. Dan dari situ mulai kayak download TikTok, dulu kayak nontonin orang joget-joget ya. Aduh, masa gue joget-joget sih di TikTok. Tapi emang dulu sebenarnya dulu suka joget sih, tapi kayak aduh masa gue joget-joget doang, ini kayak dulu kan TikTok isinya juga generasi Z semua gitu kan. Jadi kayak ngeliat-liat nih, aduh gue bisa ngapain ya di TikTok ini. Terus mulai kayak cari-cari lagi ke dalam diri gitu, gue bisa apa gitu. Dan ternyata dipikir-pikir ternyata gue bisanya ya teknologi pangan itu sendiri gitu. Dan ternyata mikir-mikirnya kenapa gue nggak bagiin ilmu ini lewat sosial media platform. Dan dari situ mulai kepikiran tuh, ini masih tahun 2019 sih, dulu kan gue mulai 2020 bulan Mei. Jadi kayak setahun itu mulai kayak ngelis gitu sih, kayak aduh pengen bikin konten apa dan semacamnya gitu-gitu, apa yang bisa dimasukin ke konten. Dan akhirnya 2020 Mei itu mulai nyemplung kayak aduh cari nama ilmu makanan ini bisa dipakai gitu, ya udah cobain gitu, akhirnya bikin konten kan. Dan ternyata ya respon netizen juga dilihat-lihat membutuhkan gitu konten-konten yang berupa edukasi dan sekaligus juga menghibur gitu. Jadi dari situ mulai muncul motivasi untuk semakin berkarya di setahun ini menjadi kreator. Dan ternyata ya kalau dipikir-pikir perjalanan tadi itu dari titik mencari passion dan jalan hidup, tujuan hidup gitu terwujud sih sebenarnya. Jadi kayak emang merasa panggilannya emang di sini banget, kayak membuat konten edukasi dan coba berbagi ilmu gitu. Emang nggak kepikiran sih dulu, tapi ternyata karena mencoba berbagai hal dan berani gitu ya keluar dari zona nyaman, benar-benar terwujud sih kayak apa yang pengen dicari dan apa yang bisa bikin kita senang dalam berkarya gitu-gitu. Itu sedikit ceritanya sih. Oke, ini sebenarnya inspirasi sekali sih buat anak muda gitu. Bahkan nggak jarang sih, bukan nggak semua anak muda zaman sekarang juga gitu. Cuman ada beberapa gitu anak-anak muda itu malah kalau gue kerja udah di zona nyaman, ya udah gue ngapain lagi gitu ya kan. Gue udah dapet gaji pasti gitu. Nyaman, aman gitu, nggak pengen dapet challenge baru. Tadi menarik banget sih, inspirasi banget dari Mas Dennis tuh, kayak gue flat banget di gini, kayak nggak ada challenge lagi gitu. Gue mau challenge diri gue, dah push the limit gue itu gue sampai mana gitu, kalau yang tadi gue tangkap dari ceritanya gitu ya kan. Dan ya itu oke sih, dengan anak muda pengen dapet challenge baru, terus juga investasinya yang memang leher ke atas gitu, dengerin motivasi orang gitu, sehingga akhirnya terjun ke dunia digital di waktu dan timing yang tepat menurut saya. Karena kenapa tepat? Tahun 2020 itu banyak orang yang dipaksa digitalisasi, soalnya mau nggak mau mereka belum bisa mengakses media digital yang lain, ya udahlah TikTok gitu ya kan. Sehingga TikTok booming banget gitu di tahun itu gitu ya kan. Dan sehingga akhirnya kreator-kreator baru banyak bermunculan. Dan menurut saya konsep dari Mas Dennis ini memang lumayan keren dan out of the box sih. Terus dan berbagi, sehingga mungkin itu bisa ngebantu naikin juga gitu kan. Kita kalau kita berbagi juga orang gimana gitu rasanya senang. Tapi mungkin ada kepikiran gitu Mas untuk modifikasi kontennya gitu, sambil bikin makanan baru sambil joget-joget, karena kan awal TikToknya tadi kan booming joget-joget gitu. Iya sih, sebenarnya kalau dipikir-pikir tipe kontennya yang dari dulu berkembang, dulu awalnya selalu joget-joget gitu, karena emang ngikutin
apa namanya, tren TikToknya gitu kan, lagi pada joget, ikutin joget tapi tambahin makanan, terus kayak mulai orang kayak coba ngomong depan kamera trennya, terus kayak speak up gitu kan, terus kita coba bikin gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya jadi kreator kayak gini, tantangannya bukan gimana kita ngikutin tren sih. Kalau gue lebih jadi kreator ini kayak gimana gue menjadi diri gue sendiri gitu, dan bisa tersampaikan ke orang. Jadi kayak mencoba menyeimbangkan gitu loh, kayak menyeimbangkan apa yang gue mau dengan apa yang orang lain mau gitu. Tapi kalau evolusi konten yang sekarang gue jalanin emang strateginya lebih ke diversifikasi ini aja sih, media platform aja. Jadi gak cuma di TikTok doang. Soalnya kita ya sekarang nggak ketebak juga sih. Kayak kemarin sempat muncul apa namanya tuh, Clubhouse gitu-gitu kan. Oh, Clubhouse. Itu juga sempat muncul media-media platform baru. Ya berjalannya kurang panjang gitu kan. Jadi kayak mulai strateginya kayak coba sekarang sih emang lagi pengen mulai kayak bagi fokus ke YouTube dan juga Instagram gitu. Jadi ya nanti kalau di Instagram tipe kontennya bakal beda lagi gitu kan, kayak di TikTok kayak gini, nanti di Instagram kan beda kan, kayak orang cara melihat Instagram sama cara orang melihat TikTok kan beda. Jadi tipe kontennya kayak khusus lagi gitu-gitu sih kalau sampai sekarang ininya. Jadi kita harus tetap adaptasi lagi gitu ya di setiap platform-platform yang lain gitu ya kan. Nggak hanya mungkin Iya, kita udah beda-beda. enak di TikTok, terlena di TikTok ya, nanti banyak konten kreator baru kita malah tenggelam. Jadi kita harus bisa terus inovasi terus gitu ya Mas. Iya Keren-keren sih. betul. Nah, kalau misalkan ada kesempatan untuk kerja lagi dengan gaji yang baik, kenyamanan yang enak gitu, dan mungkin challenge ada terus gitu buat research produk baru, sama yang sekarang lagi digelutin nih konten kreator. Kira-kira gimana tuh Mas? Kalau dikasih pilihan dua pilihan yang sulit kayak gitu tuh? Tergantung sih kalau itu sih. Tergantung yang nawarin kayak apa dan seperti apa sih, karena emang sekarang nggak ada yang tahu sih bakal kayak apa gitu. Jadi harus serba tergantung sih, kayak ngelihat peluang-peluang yang ada gitu. Kalau emang ditawarin sama perusahaan ya kita lihat perusahaannya apa dan pekerjaannya seperti apa gitu-gitu, cocok nggak sama diri sendiri gitu-gitu. Sekarang sih udah mikirnya kayak gitu ya. Jadi kayak kalau dulu kan masih awal kerja kan benar-benar mikirnya toh cuma nyari uang gitu kan. Tapi ternyata kalau panjang-panjang dipikir kayak aduh kayaknya nggak uang doang deh gitu. Jadi sekarang udah mulai goalsnya bukan ke uang doang sih, tapi ya sama personal life juga gitu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran gitu serba depend sih, tergantung semuanya. Wah, keren banget. Ya, memang kita kalau soalnya kalau kita cari uang gitu sampai sebanyak-banyaknya, personal life kita malah kadang nggak jadi diri sendiri juga gitu ya. Jadi berkarya terus sih mungkin kalau untuk dari Mas Dennis lebih better gitu, berkarya terus mengedukasi lebih banyak. Mungkin banyak juga sih dari Mas Dennis tadi yang saya dapat poin-poinnya. Karena Mas Dennis ini bukan hanya personal branding diri sendiri kalau menurut saya, tadi personal branding ke kampusnya juga gitu. Membantu branding dari kampusnya juga. Luar biasa banget loh gitu. Ya Menginspirasi bisa tuh. dibilang gitu. Tapi dulu kalau personal branding kampus sebenarnya dulu awal-awal rahasia sebenarnya kampusnya. Jadi emang selama dulu masih namanya ilmu makanan, dulu emang agak rahasiain semua yang berhubungan sama profil diri gitu sih. Karena menurut gua kayak toksiknya netizen Indonesia gitu, kayak mereka ngelihatnya kayak lebih ke backgroundnya dulu gitu baru ngelihat ke karyanya gitu. Jadi dulu gue emang kayak fokus coba berkarya dulu, baru nanti terakhir kayak mulai memperkenalkan diri gitu supaya menghindari yang tadi itu sebelumnya, kayak biasa orang ngelihat ke backgroundnya dulu baru ke apanya gitu, dibanding ke apanya dulu baru ke siapanya gitu kan. Iya, bener sih. Emang banyak di kita tuh kadang lebih menilai lu lulusan mana sih, baru gue denger gitu. Padahal belum tentu ya. Dari Iya. lulusan-lulusan sekolah tinggi yang bagus atau apa itu bisa menghasilkan karya gitu. Mm-mm. Gitu. Nah,
kayaknya kita waktunya sih udah tinggal 5 menit lagi nih. Mungkin kalau dari Mas Denis ada saran atau masukan ke ready people sekalian gitu. Untuk di era sekarang ini gimana nih alurnya, kita tuh adaptasinya gimana? Mending kita kerja atau kita sambil berkarya nih seperti Mas Denis gini gitu. Tips-tipsnya aja sih, mungkin sharing aja kita, karena kan passionnya tetap ada di diri masing-masing gitu ya. Kayak tadi yang saya bilang, ada yang udah terlalu nyaman, udah dapat gaji, ya udahlah gue gitu. Nah, untuk di era sekarang ini kan kita sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya, kayak kita hanya terpaku pada gaji. Nah, nanti ke depannya kan kita nggak tahu perubahan itu akan seperti apa, karena mungkin kita sendiri sebagai pekerja bisa digantikan dengan teknologi itu sendiri gitu. Nah, untuk dari Mas Denis mungkin kesan pesannya di era digitalisasi 4.0 ini, anak muda tuh gimana sih kita gitu untuk sharingnya, lebih baiknya itu kita bagaimana, apa yang harus kita persiapkan gitu. Tips gua sih ya di masa yang paling sekarang nih, kalau ngeliat dari pengalaman, kita harus bener-bener punya skill adaptasi yang super tinggi sih. Itu bener-bener harus dilatih sih skill adaptasi. Jadi kita kayak nggak bakal pernah tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kita harus bener-bener kayak selalu berusaha melihat peluang yang ada. Jadi emang kalau dulu kalau kalian pengen kerja dulu, mau cari uang dulu yang tetap dan stabil itu oke banget, tapi selalu manfaatkan waktu yang tersisa untuk mencari sesuatu yang sebenarnya kalian inginkan lakukan sih menurut gua. Karena dulu kalau cerita dikit lagi tadi kayak dulu gua kerja sambil bikin konten itu bukan pakai waktu yang bebas gitu. Jadi emang dulu gue kantoran setengah hari dan setengah hari lainnya itu bikin konten. Jadi kayak gue yang sekarang pun maksudnya bisa bertahan sampai sekarang karena menurut gue karena punya adaptasi itu sendiri gitu. Jadi selalu ngelihat kayak kalian nggak boleh nyaman juga, nggak boleh ngerasa nyaman juga dengan kestabilan yang ada gitu, karena menurut gua semuanya berubah sih, kayak semuanya bisa berubah gitu. Jadi kalau kalian lagi merasa nyaman, kemungkinan itu nggak baik buat kalian gitu sih, kayak dulu mikirnya gitu sih. Jadi ya selalu melihat peluang yang ada sih pesannya. Oke, jadi selalu melihat peluang yang ada dan kita maksimalkan peluang itu ya, gitu. Tapi keren sih, maksudnya bekerja dulu nih, mungkin kita dari bekerja itu kita dapat pengalaman-pengalaman dulu gitu ya, untuk pada saat nanti kita mulai sendiri gitu, dan waktunya bekerja sendiri juga mungkin pulang kerja gitu kadang masih harus bikin konten gitu. Gimana tuh di otak tuh, mumet gak sih kalau kayak gitu sebenarnya? Nah ini yang pengen gue sampein banget sih, kayak kelihatannya bakal mumet, tapi kalau kalian benar-benar udah nemuin satu hal yang kalian suka tuh, kayak mumet-mumet itu tuh kayak nggak bakal berasa gitu. Jadi kenapa menurut gue kayak setiap orang tuh harus mencari hal yang benar-benar mereka suka, karena mereka bakal selalu bekerja buat apa yang mereka suka itu, bahkan kayak berjam-jam melebihi mereka kantoran biasanya yang mereka kurang suka gitu menurut gue. Jadi kayak sekarang pun gue udah keluar dari kantor pun nikmatnya adalah gue sekarang bisa bekerja seharian gitu, kayak kerja tapi nggak berasa kerja gitu juga loh. Jadi kayak berasa produktif banget buat diri sendiri dan juga buat orang gitu. Jadi itu sih kuncinya, kayak kalau kita udah menemukan hal yang kita suka tuh, kerja berjam-jam pun kayak bisa nggak berasa gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Mas Denis. Sangat menginspirasi sekali sih sebenarnya untuk anak-anak muda gitu, menurut saya gitu. Usaha dan juga berkah dari berbagi mungkin yang akan bisa lebih meningkatkan lagi ke Mas Denis, karena banyak banget insight-insight yang memang kita perlu dapatkan gitu, kayak tadi semangatnya, terus juga apalagi konten-konten terkait food teknologi itu banyak banget yang ternyata ini bisa gitu, keren-keren, dan nggak terasa emang waktu kita udah 30 menit Mas Denis. Terima kasih banget Oh sudah iya, mau berbagi dan sharing di acara ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ready people semua untuk nggak patah semangat, nggak selalu ada di zona nyaman gitu, dan kita bisa terus
bekerja dan berkarya gitu sesuai tagline-nya Ready. Terima kasih Mas Denis waktunya untuk 30 menit ini. Iya, sama Mas Bayu. Iya, sama-sama untuk Ready People sekalian. Setelah ini kita masih ada beberapa narasumber dari Mbak Armita, founder by Ara. Terus nanti di lanjutan siang nanti ada workshop dari TBI dan Venteni. Jadi untuk kalian yang pengen tahu nih cara belajar bahasa Inggris dengan cepat, nanti bisa ikutin sesi dari TBI gitu. Dan itu juga nanti ada hadiahnya juga loh untuk dari TBI free voucher. Jadi sangat membantu banget buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, karena sebetulnya bahasa Inggris itu walaupun bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa nasional kita, tapi di dunia kerja bahasa Inggris itu lumayan diperhitungkan juga untuk HR gitu. Jadi tetap semangat para pejuang amplop coklat untuk berevolusi. Sampai ketemu di acara berikutnya. Selamat siang.